Ada di mana ya tadi? Nah, ini kita harus buka akun Google kita dulu. Ada di gambar komputer. Nah, ini my account google.com. Oke, nah my account google.com ini ada namanya personal info yang ada di kita, kemudian data and privacy, nah ini yang security. Nah, di security ini, nah, mungkin tampilannya beda-beda ya tergantung penggunanya, karena saya baru tadi siang juga update tentang proteksinya. Nah, ini nih ada namanya two-step verification, how you sign in to Google. Nah, 2-step verifikasi ini klik aja gitu. Nah ini nanti pilihannya kalau biasa ini di turn on gitu. Kalau di turn on nanti ada berbagai macam pilihannya, misalnya kalau kita login dari laptop yang lain, terus nanti bakal kita harus masukin nomor ini supaya bisa masuk Google email kita di laptop yang lain, seperti itu. Ataupun ini di Google Chrome, jadi misalnya dia langsung tahu, oh ada informasi kalau dari HP tipe sekian ada informasi login ke akun Gmail kita, seperti itu. Nah, kalau bisa di bagian ini bagian two-step verification ini bisa kita activate di turn on, seperti itu. Kemudian kalau yang lain, nah ini bisa kita juga berbagai macam device yang memang connect ke HP kita gitu. Misalnya di akun aku Gmail ini, Google ini dia connect ke ke Mac, kemudian di Android, seperti itu. Nah, dia juga namanya find lost device. Misalnya kita klik gitu, nah ini bisa tahu HP kita tuh ada di mana sih sebenarnya gitu. Misalnya saya nggak tahu HP saya di mana gitu kan. Nah, ini saya bawa HP, misalnya habis itu kan saya nggak tahu, oh pura-pura kayak langsung bunyiin play sound. Lagi koneksi, oh ini play sound. Ini langsung ke volume yang maksimum. Nah, seperti itu. Nah, oke, untuk yang misalnya ini udah paham ya, kalau misalnya just in case HP kita ada produk Android kita yang di Google hilang. Nah, dia juga bisa tahu lokasinya kita di mana gini. Karena saya lagi di lab di Sinika gitu. Nah, ini lokasi HP saya ada di Sinika, seperti itu. Oke. Apa ada pertanyaan yang lain? Untuk yang udah tahu fitur di Google Find My Device, apakah sudah tahu banyak? Semoga yang ini bisa bermanfaat sih. Dan ini saya sering pakai produk ini karena saya juga sering lupa HP saya udah saya bawa atau enggak ya gitu. Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin bisa lanjut ya Bu.
Halo? Oh, saya mute Pak. Oke, apakah ada pertanyaan? Tadi kedengeran nggak pas apa suaranya di HP muncul? Enggak ya? Halo? Tunjukkan cara itu. Kenapa? Oh, Atau kita lanjut dulu mungkin ya. iya, Nanti iya. kan itu terekam ya tadi di YouTube. Apa di recording Zoom. Eh, harus nggak apa-apa, saya ulangi lagi, saya ulangi. Kayak waktunya masih cukup deh, masih cukup. Ya, oke, oke, oke. Oke, bentar ya. Oh, tadi yang ini nih. Mulai dari sini ya. Maksudnya kalau kita buka di Google account, klik di My Google account. Kalau bisa ada bagian home, personal info, data information, data privacy and security. Nah ini klik yang how to sign into your Google. Misalnya kalau kita mau pengen benar-benar memproteksi akun Google kita, silahkan klik two step verification di sini seperti itu. Ataupun kita bisa eh, pilih di sini nanti klik di turn onin di sini kalau bisa. Nah, habis itu selanjutnya tinggal ikuti perintah selanjutnya. Nah, kalau ini tergantung bahasa yang digunakan di Google account masing-masing karena saya pakai bahasa Inggris. Jadi tinggal ikuti saja, kalaupun bahasa Indonesia nanti juga ada perintahnya bagaimana verifikasi seperti itu. Misalnya ini kita harus activate apa namanya eh, ke nomor mana misalnya kalau kita autentifikasi seperti itu. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah ke recovery phone. Misalnya kalau apa akun kita, misalnya kita pengen masuk terus harus masukin nomor HP-nya yang terpercaya, silahkan masukin ke sini. Lalu ada recovery email, misalnya kita benar-benar lupa ataupun kekunci email kita, nah kita bisa masukin email backup buat itu semua. Lalu juga device apa yang benar-benar kita bisa cek di sini, bisa link tersambung dengan HP kita, akun Google kita misalnya. Misalnya saya di sini terkoneksi dengan dua laptop, kemudian satu HP Android. Nah misalnya ini juga ada namanya third party apps with account access. Nah ini kita juga bisa namanya ngelihat aplikasi apa yang bisa akses ke data-data kita. Misalnya di sini di Dropbox dia bisa ngeakses, misalnya nih bisa dia mengakses Google kontak kita. Nah, misalnya kalau kita tiba-tiba ada historinya banyak gitu, tinggal remove access aja gitu. Atau kalau emang aplikasi mana yang memang bisa terkoneksi dengan HP kita. Kalau memang kita nggak mau terkoneksi dengan semuanya, ya udah tinggal di remove aksesnya seperti itu. Jadi dari aplikasi ini mereka tidak punya akses terhadap informasi akun-akun kita. Gitu. Termasuk akun-akun lainnya. Nah ini tinggal dipilih aja gitu. Lalu ya untuk lebih detailnya bisa dipelajari di sini. Nah kemudian terakhir tadi yang find lost device. Nah misalnya yang tadi HP, misalnya HP-nya saya hilang atau gimana gitu, tinggal Google Find My Device, kemudian play sound. Nah ini tiba-tiba dia bakal ringing, bisa tahu gitu, seperti itu. Nah misalnya kalau emang HP-nya kecopetan atau gimana, bisa di erase device. Erase device maksudnya apa? Kita bisa mengiris semua data-data yang terkoneksi dengan akun Google kita. Kalau emang nggak bisa ditemukan HP kita gitu, tinggal klik ini aja seperti itu.
Kemudian eh, untuk sampai ini apakah ada pertanyaan? Maaf, tadi ke-mute. Oke. Oke, apa ada pertanyaan ini untuk ini? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita beralih ke topik kedua. Nah, ini apa namanya betul-betul penting buat kita ya, dan apalagi langkah-langkahnya itu tadi yang harus step by step ini sebetulnya. Mau nanya satu lagi boleh nggak? Iya, boleh. Yes. Iya, jadinya saya itu kan pernah ngobrol gitu sama teman di WhatsApp, mau beli baju ini nih, mau beli baju yang kayak gini, baju gamis. Nah, baru ngobrol kayak gitu, terus saya buka Facebook, tiba-tiba itu tuh di timeline saya tuh penuh tuh iklan-iklan gamis gitu. Padahal sebelumnya nggak ada. Itu berarti mereka nge-save semua obrolan kita yang ada di grup ya. Maksudnya di setiap chat kita gitu. Bahkan kadang-kadang misalnya ya. Ada kemungkinan misalnya kita nyimpen password gitu kan, makanya kita lupa kan, takut lupa gitu, terus kita tulis tuh di chat password. Itu berarti nggak aman ya Mbak Evi ya? Sebenarnya bisa kalau emang benar-benar mau secure gitu tuh pakai yang Google Private. Jadi kan ada namanya screen. Bentar nih, Safari. Misalnya di Safari nih, klik file, kemudian private Windows. Private Windows di sini. Jadi benar-benar private. Jadi kalau bisa ya di mode private ini. Kalaupun di Google, di produknya Google, klik file, kemudian new incognito Windows gitu kalau bisa. Kalau kita mau memulai sesuatu pakai Google, nah kalau bisa langsung di sini aja gitu. Karena memang udah didesain buat bisa browse privately gitu. Jadi benar-benar private supaya di data-data ketika kita googling, nah mereka nggak bakal nge-save browser history kita, data cookies ataupun information lainnya di sini gitu. Ini langkah yang mungkin kita bisa digunakan minimum seperti itu. Tapi mungkin nggak semua orang aware ya, gitu ya. Jadi ya balik lagi, tergantung masing-masing kita emang benar-benar mau nggak proteksi atau enggak. Soalnya kalau tergantung juga kalau teman-teman saya yang di komunitas, misalnya yang komunitas jurnalis ataupun penggerak kampanye-kampanye tersebut, misalnya kampanye peduli lingkungan, kan kita banyak misalnya diawasi oleh misalnya polisi ataupun lainnya supaya mereka bisa nge-track langkah-langkah kita tuh mau aksi di mana. Nah, gitu sebenarnya kalau di teman-teman komunitas seperti itu biasanya yang kayak gini gitu. Terus pakai mode-mode komunikasi, misalnya jarang pakai WhatsApp karena WhatsApp tuh sebenarnya juga nggak yang terlalu aman. Jadi kalau teman-teman yang mau lebih private bisa pindah ke istilahnya apa ya, aku lupa namanya. Aku lupa namanya apa. Jadi ada satu kayak Discord ataupun bukan Discord ya, Telegram. Bukan alternatif aplikasi chat gitu, aplikasi medsos. Iya ya, WhatsApp. Bentar ya. Signal. Jadi kalau teman-teman saya di Eropa, kebanyakan pakai Signal karena lebih aman. Tapi kan di Indonesia nggak terlalu familiar ya sama Signal ini gitu. Jadi
sebenarnya mereka tuh juga udah beralih ke aplikasi ini gitu. Kemudian ini ada ada pertanyaan nih Mbak Epri dari Mbak Oki. Apakah harus ada koneksi internet untuk Find My Device yang tadi itu? Koneksi internet. Nah, yang tadi sebenarnya Find My Device. Gimana? Yang penting nyala sih kalau jadi benar-benar langsung kalau misalnya HP kita hilang langsung Find My Device, karena mungkin si pencurinya apa tadi gitu. Jadi saya mau tanya bentar Bu. Jadi bisa dia ketahuan HP ini itu sebenarnya lagi koneksi ke WiFi apa gitu. Kalau sekarang saya matiin, misalnya HP saya nggak koneksi nih, cuman pakai itu telepon koneksi HP biasa. Nah dia ketahuan kalau emang HP saya tuh lagi nyala internetnya ini, kemudian ini saya matiin ya HP-nya, koneksi internetnya. Dia cuma bisa tahu last scene-nya, terakhir HP saya terlihat tuh di lokasi apa gitu loh. Terakhir lokasi GPS-nya seperti itu. Jadi kalau emang benar-benar langsung inget tuh HP-nya jatuh hilang di mana atau apa, ya cuman yang bisa dilakukan adalah oh ternyata HP saya terakhir ada di daerah ini gitu. Tapi bisa nggak sih kalau di play sound, bener nggak sih bisa ke play? Bentar ya. Ini lagi masih connecting. Setahu saya sih bisa ya. Bisa. Nah, kalau emang karena ini lagi mencoba connecting ya, karena emang udah HP-nya udah nggak ke koneksi apapun ataupun udah dimatiin sama pencurinya, ya kalau bisa langkah terakhir ya ini secure our data. Kita harus benar-benar recovery, misalnya HP kita ditemuin sama orang lain nih, misalnya tolong kembalikan ke alamat, tolong atau enggak tolong telepon ke sini misalnya 08 jangan kata gitu. Nah phone number opsionalnya misalnya, kemudian secure device. Nah saya juga baru tahu juga baru nyoba juga tentang ini, jadi ntar tinggal lihat aja kalau emang ada orang yang nemu bakal ada info tersebut seperti itu. Nah ini karena saya lagi di dalam gedung jadi informasinya juga belum nyampe, tapi kalau emang nggak bisa semuanya udah dicoba ya ini kalau bisa ini delete all my device kalau emang data-data yang di HP kita tuh emang benar-benar penting gitu. Ya, untuk itu saja sih yang bisa saya jawab ya gitu. Ya, berarti tadi kalau koneksi internetnya ada lebih mudah ya menemukan tadi HP. Terus nanti yang kedua minta link YouTube yang direkomendasikan supaya kita bisa follow up info-info dari contoh-contoh yang diberikan Mbak Epri tentang melindungi akun ataupun device kita tadi kan. Nah, selain yang diperagakan Mbak Epri tadi supaya nanti bisa itu tadi bisa mengingat-ingat lagi gitu ya. Diminta link YouTube-nya. Siap. Terus yang kedua ada pertanyaan bagaimana dengan webinar-webinar yang pendaftarannya menggunakan email, apakah aman?
Nah, ini balik lagi ke kita mau setuju atau tidak untuk membagikan informasi tersebut kepada orangnya. Ada berbagai macam tips. Ada yang bisa dibagi-bagi gini kan, kita bisa bikin berbagai macam email ya. Misalnya email khusus khusus download aplikasi, email khusus belanja online, email khusus Google kita yang beneran buat kerja, ataupun email khusus foto-foto, jadi semua data simpan di foto di Google akun tersebut gitu. Kita bisa kasih proteksi sendiri-sendiri. Misalnya kalau akun ini, kalau emang kalau ada spam apa email masuk, ya udah kita tahu nggak mungkin hal-hal yang penting. Kalau misalnya mau email yang khusus buat kerjaan, kita sama bos atau mau lain-lain bisa fokus ke sini. Kita bisa jadi tahu, oh ini karena emailnya emang yang kita percaya buat dikenalin ke orang-orang yang penting, ya udah berarti kita tahu kalau ini tuh penting, seperti itu. Jadi bisa dibagi-bagi, kita bisa bikin email berbagai macam 3 ataupun 4 email sesuai dengan kebutuhan. Mana yang email yang bisa kita bagikan ke orang lain yang nggak apa-apa, ataupun email yang emang khusus buat kerjaan kita masing-masing, seperti itu. Itu ya apa tipsnya mungkin ya. Jadi supaya terhindar email dari mengambil data dari email, jadi emailnya dibuat beberapa ya, membuat beberapa email. Ya. Tadi Bu Hoda tadi mau tanya. Bu Hoda? Bisa, Bunda. Oke, silakan. Maaf nggak bisa buka kamera ini. Ini mau tanya. Ini Mbak Evi, kan saya waktu bulan lalu ya kecolongan data uang gitu dari akun dari akun tiket itu dalam 1 menit dua kali hilangnya itu padahal saya nggak pernah gitu itu meminjamkan device saya, HP saya ke orang lain, atau memang dia kecolong apa, saya selalu download apa gitu dari saya, apa kalau ada pemberitahuan download ini bakal apa ini ini berguna ke depan gitu. Terus kadang-kadang di Play Store itu saya selalu download seperti kitab-kitab atau apa atau itu. Yang hilang tadi data apa? Enggak, yang tadi yang bilang tiket, data tiket. Karena saya nggak pernah meminjamkan HP ke orang lain juga, email saya itu sendiri aja gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ini juga balik ke Ibu Hoda. Story browsing juga dari Google itu selalu berkala saya hapusin semuanya. Nah, gitu. Tapi satu colongan aja gitu. Nah itu dari mana itu bisanya? Ya, baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hoda. Itu aja pertanyaannya, boleh. Mungkin saya mencoba buat kedepannya saya lebih tahu. Nah, di situ saya dapat, saya get kontak, itu data orang itu masuk ke get kontak gitu, yang ngambil uang saya gitu.
Jadi si uang itu tertransfer ke dana OVO orang dengan nomor telepon tersebut. Jadi saya nggak pernah memberikan, kenapa punya uang maksudnya uh, apa sih namanya lain-lain uang di dalam akun gitu. Seperti itu. Iya. Di kan agen tiket itu berarti ada uang di dalam gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, Bu Melet izin. berarti ya HP saya. Iya. Komputer saya. Tes. Ya, Bu izin menjawab ya, Bu. Ini juga balik lagi sih, jadi kemungkinan case-nya Bu Hoda itu mungkin pas Ibu buka HP itu kayak nggak sengaja, Bu. Jadi kayak mungkin klik apa, habis itu ketransfer ke orang lain gitu. Itu sih kemungkinan yang pertama, walaupun Ibu nggak sadar seperti itu. Jadi ya balik lagi ke penggunaan sistem pembayaran yang terkoneksi ke HP kita gitu ya. Kalau bisa, misalnya Ibu mau pakai Dana gitu, ataupun aplikasi yang lain. Nah, kalau bisa itu ke akun khusus buat belanja-belanja aja gitu. Jadi bukan terkoneksi langsung ke misalnya ATM utama kita. Misalnya kita punya itu kayak dibagi-bagi aja, misalnya khusus buat belanja yang koneksi ke online. Ya udah misalnya 100.000 atau 200.000 aja gitu. Jadi atur ulang lagi aja. Maksudnya dari kita juga proteksi gitu. Just in case misalnya ada orang yang memang ngirim pesan ataupun link, kalau kita klik tiba-tiba ngirim ke orang lain, ya kalau bisa di dalam jumlah yang mungkin bisa Ibu Hoda itu ikhlas gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hilang atau apa, ya nggak yang terlalu banyak gitu. Itu yang opsi yang kedua. Nah, kemudian karena Ibu tadi tahu orang yang udah mencurinya itu siapa, atau mungkin tahu ini orangnya siapa, sebenarnya bisa lapor ke polisi, Bu, gitu kan. Oh, nomor ini, misalnya lebih tahu lagi ini orangnya yang ini gitu, bisa lapor ke polisi seperti itu. Nah, saya pernah dapat kasus juga di Taiwan gitu. Saya tahu kalau orang ini telah menipu dengan dengan cara dia kayak jual beli online gitu. Misalnya si pembeli akhirnya transfer ke rekening ini, harus transfer supaya dapat barangnya. Tapi ternyata sudah ditransfer, eh, nggak itu barangnya kok nggak dikirim-kirim gitu kan. Nah, karena si pembelinya tahu nomor rekening yang harus ditransfer, terus nomor teleponnya, terus tahu nama yang jual, bisa langsung ke polisi di Taiwan. Karena polisi Taiwan tuh langsung tahu, oh kalau nomor ini punya datanya, nomor ini, kemudian rekening ini siapa gitu. Habis itu langsung otomatis dari sistem polisinya mereka bisa langsung nge-frozen akun Ibu, dan langsung otomatis dapat surat kalau keterangan kalau Anda telah dilaporkan oleh orang ini karena sudah menipu saya, seperti itu. Iya, Bu. Jadi balik lagi, kan kita juga nggak tahu HP kita mungkin dipakai orang ataupun gimana, terus tiba-tiba nggak transfer apa-apa gitu. Jadi kalau bisa akun uang bank kita yang terkoneksi dengan HP ini juga kalau bisa jangan ke akun utama di mana kita menyimpan semua uang kita gitu loh. Kalau bisa ke akun yang khusus buat belanja-belanja online aja, seperti itu. Gitu, Bu. Semoga menjawab ya, Bu. Ya, jadi itu ya tips untuk keamanan dari akun-akun kita ya. Jadi membuat beberapa akun. Gitu. Baik, mungkin untuk kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya.
kedua adalah perkembangan AI dan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi. Oke, lanjut Bu. Nah, AI ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin cerdas yang dapat mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia gitu. Nah, perkembangannya sudah pesat dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai macam aspek kehidupan di manusia. Lanjut, nah manfaat AI ini untuk apa sih sebenarnya gitu? Yang pertama untuk meningkatkan efisiensi. Kalau di dunia otomatisasi, nah ini digunakan untuk tugas-tugas yang repetitif dan membebaskan manusia untuk melakukan fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks gitu. Kalau di pekerja pabrik kan misalnya ada kayak sistem inspeksi barang ini defect atau enggak. Nah, banyak perusahaan di Taiwan sekarang yang pakai kamera kemudian pakai sensor, tahu barangnya ini defect gitu. Kalau barangnya ke defect langsung di reject gitu. Nah, karena banyak barangnya ada misalnya ratusan dan emang pabriknya itu nggak bisa berhenti dan harus produksi 24 jam dan nggak mungkin manusia bekerja 24 jam, makanya banyak otomatisasi ini digunakan di pabrik-pabrik besar tersebut. Nah, kemudian untuk meningkatkan prediksi dan analisis. Nah, AI ini dapat menganalisis data besar dengan cepat dan akurat dan dapat menghasilkan wawasan yang berharga dalam berbagai industri gitu. Nah, kalau di dunia kedokteran ini juga kan juga sangat bermanfaat karena kita juga udah tahu di dunia kedokteran juga udah mengoleksi berbagai macam data, misalnya data breast cancer ataupun data tumor ataupun data image lainnya, misalnya matanya ada bagian mata yang rusak gitu, ataupun data-data yang memang sudah dikumpulkan dari berbagai macam pasien dari berbagai puluh tahun. Nah, ini udah dengan menggunakan AI, data yang banyak tersebut misalnya 10 tahun belakang ini bisa digunakan untuk diolah. Kita bisa mencari tahu apa sih hal-hal yang bisa kita misalnya kita prediksi ataupun analisis lebih dengan cepat, tidak perlu satu persatu tahu dan melihat trennya ini seperti apa, dia punya penyakit apa ataupun apa yang bisa kita perbaiki seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, AI ini digunakan dalam aplikasi seperti chatbot dan personalisasi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Nah, salah satu yang pernah saya gunakan adalah dari Scoot, pesawat Scoot, maskapai Scoot Singapura, di mana waktu itu emang dari websitenya Scoot ini mereka nggak punya kontak center. Mereka cuma menyediakan Marvi ini, chatbot otomatis ini buat tahu waktu itu saya pengen refund. Nah, ya udah nanti dari sistemnya Marvi kita tinggal pilih mau apa yang kita mau refund seperti itu. Dan waktu itu saya juga pengen tahu peraturan apa saja yang harus kita penuhi misalnya sebelum masuk ke Indonesia. Jadi dia langsung ngasih tahu jawaban. Sebelum masuk ke Indonesia syaratnya adalah ini. Kemudian di Singapura syaratnya ini. Jadi harus tahu berkas apa ataupun hal-hal apa saja yang memang saya harus persiapkan. Terus juga waktu itu saya sempat panik karena nama saya itu cuman Epri Pratiwi saja. Nah, teman saya ngebeliin, dia lupa pakai nama tengah saya. Harusnya kan Epri Wahyu Pratiwi gitu kan. Tapi dari sistem Scoot-nya dia cuman ke print Epri Pratiwi aja gitu. Habis itu saya tanya ke sistem Scoot, ini gimana ya, nama full saya ini, tapi yang terprint adalah nama pertama sama belakang saya. Apakah saya bisa berangkat keluar dari Taiwan di imigrasi gitu. Nah, waktu itu saya sempat tanya ke sistem customer service di mana saya beli tiketnya ini, karena nggak saya langsung beli di Marvi tapi belinya di tiket.com. Nah, sistem dari tiket.com itu lama buat ngebalasnya gitu. Malah setelah saya balasan malah harus balik ke customer service-nya di Scoot gitu.
Nah, dari scriptnya sendiri akhirnya dia bisa ngejelasin dengan detail walaupun dalam bahasa Inggris. Oh, itu tuh nggak apa-apa, namanya depan dan belakang nggak apa-apa gitu. Intinya gitu. Jadi tugas-tugas hal seperti ini yang biasa dilakukan oleh customer service bisa dialihkan oleh chatbot AI seperti itu. Gitu. Kemudian lanjut, perkembangannya AI ini adalah yang perlu kita highlight adalah peningkatan daya komputasi. Nah, kita juga tahu kalau harga komputer yang canggih gitu kan juga makin mahal ya, dengan performansi yang lebih cepat juga. Nah, ini salah satu yang membantu dalam peningkatan daya komputasi tersebut supaya laptop-laptop ataupun PC yang lebih oke ataupun server juga makin bisa mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks, terutama untuk teman-teman yang bekerja di bidang industri ataupun programming seperti itu. Kemudian perkembangannya itu adalah pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, machine learning ini digunakan untuk meningkatkan kinerja kita untuk hal-hal yang spesifik. Misalnya kita punya data banyak, misalnya adalah data breast cancer ataupun data retak tulang. Nah, dia bisa memprediksi secara akurat bagian mana tulang tersebut yang terkena retak ataupun bagian jenis apa breast cancer itu misalnya ada ataupun tumor itu terjadi gitu. Walaupun saat ini hasilnya masih nggak bisa yang 100%, tapi harus bisa memberikan rekomendasi ataupun insight kalau emang dari image-nya ini terdeteksi hal-hal ini. Dan memang trennya juga makin, akurasinya juga semakin meninggi, tapi walaupun memang tidak bisa replace manusia ataupun dokter sekalipun, memang perlu tenaga ahli real manusia untuk benar-benar memeriksa, menimbang ini sebenarnya benar atau enggak seperti itu. Tapi dengan adanya AI ini bisa kayak membantu seperti itu. Kemudian balik yang ke atas. Nah, yang ini yang gambar yang di tengah adalah ke bawah. Nah, ini misalnya yang lagi ngerjain buku atau skripsi ataupun apa, ada namanya grammarly.com. Dia bisa mengedit sebenarnya grammarnya bener atau enggak gitu. Kalau emang lagi butuh aplikasi buat editing buku ataupun jurnal ataupun tesis, bisa digunakan. Dan kalau dulu kan harus tanya siapa nih yang pintar bahasa Inggris gitu kan, temennya nggak ada yang pintar bahasa Inggris tapi kita perlu tulisan yang oke nih. Nah, di perkembangan AI ini sudah bisa ada fitur seperti berikut ini. Oke, lanjut. Nah, contoh-contoh lainnya adalah kalau di Tesla kan sudah ini kendaraan yang otomatis nyetir sendiri. Nah, waktu itu saya juga ada pengalaman disupirin teman saya yang pakai mobilnya Tesla dan nggak pakai supir, jadi teman saya diem aja terus mobilnya jalan sendiri. Tapi walaupun seperti itu emang tidak bisa 100% diserahkan ke mobilnya si Tesla sendiri supaya bisa jalan. Nah, waktu saya jalan ke daerah Sinchu pakai mobilnya yang Tesla ini, ya gitu, walaupun berani saya waktu itu pakai otomatis driver, tapi tetap aja emang manusia yang emang harus pegang kendali, takutnya kenapa ya. Walaupun dari Elon Musk-nya membuat sistemnya lebih bagus, tapi kan itu di Amerika kan, beda dengan keadaan jalan di Taiwan. Mungkin kalau di Amerika lebih oke, tapi kan kita nggak tahu kondisi jalan yang di Indonesia gimana, ataupun di Taiwan seperti apa, kan rambu-rambunya juga beda dan emang masih dalam perkembangan. Tapi memang kalau emang ini, kalau saya lihat memang trennya semakin semakin banyak untuk produksi otomatis yang maksudnya mobil yang menggunakan fitur driver otonom seperti ini. Kemudian ada contohnya asisten virtual, misalnya di Google Assistant, Siri, Bixby atau Alexa gitu. Ini bisa kita gunakan misalnya kalau di rumah punya aplikasi ini, misalnya halo Alexa, turunkan temperatur ruangan menjadi 16 derajat. Nah, kalau emang di rumah kita punya sistem yang udah oke, bisa tersambung dengan Google, kita bisa mengaktifkan fitur seperti ini. Kemudian ada pengenalan wajah.
Ini misalnya untuk di Google Door, jadi Google mengeluarkan produk terbaru yaitu kunci pintu otomatis. Jadi cuman pakai kameranya dia bisa tahu oh ini beneran si pemilik rumahnya atau tidak. Nah ini adalah menggunakan teknologi pengenalan wajah. Kemudian sistem rekomendasi. Kalau kita sering nonton Netflix ataupun YouTube ataupun Spotify, sebenarnya mereka juga sedang melakukan pembelajaran terhadap data-data apa saja yang kita lihat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, mereka juga punya algoritma sendiri bagaimana menentukan kita sebagai konsumennya mau film apa sih yang emang sebenarnya cocok buat kita gitu. Misalnya kalau akhir-akhir ini nontonnya tentang Twilightnya Robert Pattinson, vampir-vampir itu, nah pasti ntar muncul nih film yang pernah dimainin sama Robert Pattinson siapa aja gitu, ataupun film-film yang emang temanya tentang vampir-vampir gitu kan, ataupun dari Eropa seperti itu. Kalau kemudian juga misalnya tontonan anak-anak kebanyakan akhir-akhir ini gitu, juga mungkin nanti bakal dari sistemnya juga memunculkan film-film apa sih yang mungkin cocok buat si penggunanya. Jadi ya supaya konsumen kita juga tetap memakai aplikasi tersebut gitu. Lanjut. Nah ini mungkin teman-teman ibu-ibu semua juga belum banyak yang tahu sih. Ini sebenarnya adalah produk-produk AI yang ada di dunia saat ini. Banyak misalnya untuk penggunanya juga masing-masing, misalnya buat komputasi ada produk laptop pakai Nvidia, ataupun produknya Facebook yang ada virtual reality-nya, ataupun Midway Journey dia punya produk-produk buat animasi seperti itu. Nah ini saya mau ngejelaskan beberapa contoh penggunaan AI yang sering saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Yanti mungkin bisa stop screen dulu. Oke, nah ini saya mau share screen apa saja yang saya gunakan di produk AI saat ini yang membantu pekerjaan saya. Nah, screen box. Iya nih. Nah, misalnya nih, kalau ibu-ibu punya anak SMA ataupun anak SD ataupun teman ponakan tanya pertanyaan fisika atau apa gitu kan, Kak ini ada soal ini gimana ngerjainnya gitu kan, ada namanya misalnya dikasih soal seperti ini, tentukan tentang fisika, kemudian ada pelompat yang mau loncat dari ketinggian sekian, nanti pas nyebur di kolamnya dia di ketinggian berapa sih gitu kan. Ada namanya ChatGPT. Nah ChatGPT ini bisa digunakan apapun buat membantu pekerjaan kita yang berbau-bau dengan teks. Misalnya tadi kan ada soal itu, kemudian klik paste, kemudian kita klik di sini, dia kita langsung tahu, langsung mencoba menjelaskan di sini bagaimana jawaban yang dihasilkan seperti itu. Nah dia langsung bisa ngasih jawaban. Nah sekian, tapi sebenarnya ChatGPT ini belum tentu hasilnya juga benar, jadi emang kita harus, ini hanya sebagai referensi seperti itu. Jadi kita bisa gunakan misalnya kita tanya ini sebenarnya apa sih hal-hal yang mungkin kita tidak tahu, karena ChatGPT ini sebenarnya juga bisa kayak merangkum apa yang ada di Google gitu, seperti itu. Kemudian yang sering saya gunakan lagi adalah misalnya membuat artikel berita gitu. Artikel berita, misalnya saya mau bikin berita tentang sini, buat berita
misalnya acara Salimah Taiwan mengadakan milad ke-10 di KBRI Taiwan, dirayakan bersama KBRI, terus Muslimah Taiwan, pelajar, acaranya meriah. Ini adalah template yang mungkin bisa kita gunakan, tapi kita bisa modifikasi lagi seperti itu. Nah, dia bisa secara otomatis memberikan contoh kalau kita mau bikin berita apa saja di sini. Nah, langsung otomatis di sini dia memberikan jawaban. Tapi balik lagi, ini adalah alat tools untuk membantu. Tidak semuanya benar di sini karena ada beberapa yang salah. Misalnya di sini ketua acara Salimah Taiwan, Ibu Nurul Hasanah, ini siapa gitu kan, kita nggak tahu itu siapa kan, ini bener kan Bu Supiandi Arsalah gitu kan. Seperti itu. Kemudian mungkin ada juga yang hal-hal yang mungkin di luar yang terjadi sebenarnya. Nah, ini cuma template yang mungkin bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian kalau teman-teman yang bergerak di bidang animasi, suka dengan desain, saat ini kan kalau desain kan, kalau zaman dulu kita harus ngedesain sendiri. Mbak Epri termute lagi. Oh, nah. Ini saya termute dari mana, Bu? Dari sejak mana, Bu? Barusan. Oh, barusan. Oke, nah kalau teman-teman yang bergerak di bidang animasi, ini ada namanya DALL-E. DALL-E ini apa? Jadi ini alat untuk otomatis menghasilkan gambar gitu. Misalnya kita ketik apa di sini, misalnya buat ilustrasi tentang alpukat dan kursi gitu kan. Nah, nanti dia secara otomatis menghasilkan gambar-gambar seperti ini. Nah, gambar ini sebenarnya juga gambar-gambar yang dikumpulkan dari database yang banyak, tapi berdasarkan yang kita mau. Nanti dia akan memproduce hasil-hasil ilustrasi yang kita inginkan seperti itu. Nah, mungkin ini berguna untuk inspirasi buat teman-teman yang bekerja di bidang grafis. Kemudian ada lagi namanya ini Runway ML ataupun Midjourney. Dia bisa otomatis membuat film, termasuk membuat skripnya, termasuk pengisi suaranya. Bayangin, kalau di perusahaan film yang konvensional zaman dulu kan kita ada nih pengisi suaranya siapa, kemudian yang ngetik siapa gitu kan, termasuk yang menggambar siapa. Nah, saat ini semuanya all in one sudah bisa digantikan oleh AI. Tapi walaupun untuk hasilnya ini juga perlu komputasi yang lama juga. Nah, contohnya seperti apa adalah ini adalah film animasi The Lord of the Ring yang direka ulang. In the quaintest corner of Middle-earth, embark on an epic journey unlike any you've experienced before. This winter, Wes Anderson presents a heartwarming and quirky adaptation of a beloved classic, The Whimsical Fellowship. Meet Frodo Baggins, an unassuming hobbit, chosen for an extraordinary task. Guided by the enigmatic wizard Gandalf, Frodo embarks on a captivating journey with a colorful crew. Follow these heroes as they traverse idyllic countrysides and enchanted forests, bound together by a mission to save their world mau from bikin looming film darkness. seperti apa, mau jenis Our animasi quest is yang clear. seperti apa, We must ataupun destroy the tokoh-tokoh One Ring, animasi yang ingin kita overcome the pakai di sini. eccentricities of our newfound fellowship, and perhaps learn the true meaning of friendship along the way. Nah, tapi sebenarnya juga jadi perbincangan bahwa aku ntar pekerjaanku gimana, apa bakal di-replace sama AI gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga masih tahap perkembangan, belum Nama aplikasinya tadi apa, Mbak? Run DALL-E ataupun Runway ML, menggunakan hal-hal yang kreatif untuk bidang ilustrasi ataupun desain ataupun video editing seperti itu. Nah, kemudian ini ada namanya Midjourney untuk bikin poster. Nah, tapi aplikasi ini berbayar untuk saat ini. Jadi kita tinggal ngetik kita mau ilustrasi seperti apa. Misalnya saya pengen ilustrasi ini terlalu banyak
kertas, terlalu banyak conference, terlalu banyak software, tapi bikin sesuatu yang minimalis. Nah, akhirnya dengan kita klik ini, kemudian dari sistemnya akan butuh waktu untuk pengulangan, mau hal-hal, mau gambar yang seperti apa gitu. Nah, akhirnya bisa jadi gambar-gambar desain yang emang kita mau di sini gitu. Ini untuk mungkin lebih berguna buat teman-teman yang bekerja di bidang desain seperti itu. Nah, kemudian tentang esai ataupun apa gitu. Ini adalah contoh esai saya yang saya buat pakai ChatGPT, tapi saya ubah beberapa kalimatnya gitu. Akhirnya menjadi esai yang bagus gitu. Seperti itu. Misalnya mau kata-katanya lebih coherence ataupun lebih ada koneksinya. Terus kemudian saya tambahkan grammarnya kalau bisa yang bagus. Nah, ini walaupun kita masukkan kata kunci yang kita inginkan di ChatGPT yang tadi saya tunjukkan, kita juga perlu editing lagi. Bener nggak Speedy? Ini program lain. Kalau produknya Google itu ada namanya Google Bard. Google Bard itu, nah ini. Misalnya ini, saya minta Google Bard. Ini cuma contoh aplikasi lain. Ada banyak berbagai macam contoh otomatisasi teks untuk sintesis teks, membuat teks ataupun kalimat tertentu. Misalnya ini saya pengen apply PhD di MIT, jurusan ini, I have background, kemudian punya background ini, kemudian lalala gitu. Pokoknya pengen bikinin motivation letter gitu lah. Nah, ini bisa dipakai di sini. Tapi nanti kita bisa edit lagi sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian kalau teman-teman yang suka bikin coding, sebenarnya juga bisa gitu. Bikin coding di MATLAB gitu. Ini tadi saya bikin coding di MATLAB, pakai ChatGPT juga, langsung copy paste di MATLAB-nya. Saya punya data audio, saya pengen tahu bentuk audionya itu seperti apa gitu, dan alhamdulillah juga bisa langsung jalan gitu. Bentar lagi banget. Ini juga berguna buat teman-teman yang memang lagi belajar awal buat bikin coding ataupun apapun pemrograman yang lain, bisa bikin belajar dari situ gitu kan. Bisa tinggal klik aja apa yang mau kita mau, ataupun misalnya buat menu makan sehat untuk 3 hari, diet, misalnya diet rendah garam gitu. Ini juga bisa contoh-contoh yang kita bisa gunakan di sini. Nah, ini langsung bikin contoh-contoh menu diet rendah garam tuh apa aja gitu, kayak sebagai rekomendasi aja. Walaupun kita juga bisa balik lagi tanya ke dokter ataupun orang yang udah ahli dengan berbagai macam karakteristik makanan yang bisa kita konsumsi gitu. Ataupun buat plan liburan ke Taiwan selama 3 hari gitu. Kalau kita udah browsing macam-macam, aduh bingung nih mau ke Taiwan kemana gitu kan, mana sih yang oke. Nah, kita bisa minta rekomendasi misalnya. Tapi ini mungkin harus pakai bahasa Inggris. Nah, trip plan to Taiwan in 5 days. Oke, nah ini bisa langsung plan apa aja sih yang bisa kita kunjungin selama beberapa hari tersebut di sini. Nah, ini adalah contoh beberapa macam produk AI yang sering saya gunakan akhir-akhir ini. Tiap orang juga bisa berbeda ya, jadi mungkin bisa cari informasi lagi juga produk AI apa aja yang bisa digunakan untuk keperluannya masing-masing seperti itu. Oke, itu aja sih Bu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ke selanjutnya udah kali ya. Oke, nah ini pentingnya untuk mengikuti perkembangan teknologi nih.
kalau untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan gitu bisa juga meningkatkan daya bisnis juga, kemudian efisiensi dalam produk dan produktivitas. Misalnya tadi saya harus mengkoreksi esai saya ini bagus nggak sih bahasa Inggrisnya, ataupun grammarnya, ataupun hal-hal apa saja yang bisa dibantu gitu. Kemudian kalau emang kita bisa belajar dari awal dan kemudian paham itu gimana cara bekerjanya, bukan hal yang tidak mungkin kalau kita bisa bekerja di perusahaan yang membuat program tersebut, misalnya bekerja di Nvidia ataupun di Google ataupun di Facebook tersebut. Misalnya kerja di Facebook untuk misalnya bikin aplikasi untuk rekognisi wajah seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut Yanti. Kesimpulannya adalah perkembangan AI telah mengubah cara hidup kita dan bekerja. Kemudian untuk mengikuti ini juga hal yang penting supaya kita mungkin hal yang bisa kita digunakan untuk masa ke depannya seperti itu. Oke, itu saja Bu Yanti. Itu udah melebihi waktunya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini betul-betul masukan yang sangat berharga ini tentang bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan teknologi itu karena jangan sampai kita tertinggal gitu ya, dan ternyata ada banyak perkembangan teknologi yang bisa kita manfaatkan. Dan di satu sisi yang lain tadi adalah bagaimana kita bisa aman gitu ya, aman dari akun kita segala macam, dan kita tidak mudah terpengaruh gitu dengan penipuan-penipuan yang mungkin seperti sekarang ini katanya pakai filenya sudah bukan APK lagi tapi pakai PDF gitu ya. Masih mungkin ya berbagai macam modus-modus ini ya mungkin yang benar-benar harus kita perhatikan. Jadi dan mungkin tadi tips-tips bagaimana kita bisa terhindar dari berbagai penipuan itu ya, mulai dari akunnya kita buat beberapa akun, kemudian jangan asal nyomot wifi itu tadi ya. Itu memang ternyata juga bisa bahaya juga. Baik, ya ada satu pertanyaan terakhir atau tanggapan terakhir dari sahabat Salimah di sini. Ini kayaknya nggak bisa sekali ini ya, kayaknya mesti bersambung ini karena banyak hal yang detail-detail yang mungkin nanti sangat bermanfaat ini untuk sahabat Salimah semua di sini. Apakah ada yang mau berbagi? Satu saja terakhir. Baik, mungkin ini ya sudah ini ya sudah ini mungkin ya waktunya. Cuman memang karena topik yang cukup menarik ya sih. Yanti, terima kasih Mbak Epi untuk berbaginya. Mungkin nanti ini ya Bu Yanti mau usul tadi kita bisa melanjutkan untuk session berikutnya tentang teknologi ya. Apalagi terutama untuk ibu-ibu nih kayak saya gitu, dengan anak-anak yang kemarin online gitu, kasusnya pun sekarang pun masih online, itu mereka memegang gadget. Kadang keamanan untuk anak-anak itu jadi prioritas juga untuk saya pribadi sebagai seorang ibu yang membekali anaknya dengan gadget. Mungkin terima kasih Mbak Epri, sekali lagi usul saja Bu Yanti mungkin bisa ditambahkan untuk berikutnya ya, bagaimana mengolah gadget untuk anak-anak, terutama khusus untuk perlindungan anak-anak begitu. Mungkin itu usul sedikit Bu Yanti. Terima kasih. Baik, jazakillah khair Bu Damai. Ya, mungkin itu ya nanti untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan kembali karena pembahasan tentang teknologi ini cukup panjang sepertinya. Selain update-update yang jangan sampai kita ketinggalan, apalagi juga dengan anak-anak kita gitu, dan juga dengan masalah keamanannya tadi. Jadi ibu-ibu jangan sampai kita nggak update gitu. Ini sepertinya masih ditunggu lagi nih ya untuk selanjutnya ini. Oh ya Bu, ini tadi yang pesan saya tadi. Kan saya tadi nulis di HP.
tolong telepon Iya, ke iya. sini. Nah, akhirnya muncul nih di HP Android-nya, langsung ke layarnya langsung gitu. Ya, ya itu ya, itu salah satu cara tadi ya, ternyata bisa seperti itu. Sebuah nikmat yang bisa kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin ya untuk kebaikan. Baik, mungkin itu Mbak Epri ini sebenarnya inginnya berlama-lama tapi karena waktu juga yang membatasi. Iya Bu, udah melewati, maaf ya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lanjut lagi dengan berbagai topik-topik atau bahasa tentang kemajuan teknologi ini. Jazakillah khairan katsiro Mbak Epri dan juga jazakumullah khairan katsiro semua yang hadir di malam ini. Semoga diskusi ataupun kajian Sabila hari ini bisa menjadi satu yang lanjut yang lebih kaya lagi. Baik, kami dari Depdik mohon maaf apabila ada kesalahan dan ataupun kekurangan dalam kajian hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini